Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai di bulan agung, bulan penuh berkah, bulan yang didambakan oleh umat manusia, yaitu bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul barakah. Di mana di bulan ini banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita jalankan. Di mana bulan ini diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau, di mana bulan ini Allah mengijabah doa-doa kita, mengijabah permintaan-permintaan kita. Oleh karenanya kita bersyukur, kita mensyukuri, kita berterima kasih kepada Allah karena Allah menyampaikan umur kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk kita belajar bersama tentang bagaimana kita menyikapi ujian-ujian kehidupan ini. Sebagaimana kita merasakan bahwa Ramadan ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Sebelumnya kita bisa bebas untuk mengadakan sholat taraweh di masjid, untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita beriktikaf di masjid. Tapi tahun ini kita sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Tapi apapun itu adalah ujian yang Allah berikan kepada manusia. Karena sesungguhnya Allah akan menguji setiap hambanya, sejauh mana keimanan hambanya itu dalam menguji, dalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian kehidupan itu akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sesungguhnya ujian ini adalah ujian keimanan kita. Siapapun merasakan ujian ini, baik itu pejabat, baik itu masyarakat kelas bawah, pengusaha kelas atas, orang kaya ataupun yang lainnya, semua merasakan ujian yang sama. Dan yang akan menjadi pembedanya adalah bagaimana dia menyikapi ujian ini, bagaimana dia menghadapi ujian ini. Apakah dia kembalikan semuanya kepada Allah, atau dia kemudian berkeluh kesah, dia kemudian menjadikan hidupnya seperti sesuatu yang kesusahan, yang akibatnya dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan ini marilah Al-Fakir mengajak kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa mengembalikan segala ujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ujian ini sebagai peningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti ujian ini kita lewati dengan baik? Yaitu bagaimana kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah Ramadan itu dengan kondisi yang serba keterbatasan ini. Jangan sampai kemudian ibadah-ibadah rutinitas yang biasa kita lakukan setiap tahunnya di bulan Ramadan kita hilangkan, atau bahkan kualitasnya berkurang. Justru dengan momen seperti ini, sebaiknya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu menjadi sesuatu yang lebih kita nilai tingkatkan, baik itu dari kualitas maupun kuantitas. Karena biasanya ketika bulan Ramadan kita masih ada yang disibukkan dengan bekerja, dengan aktivitas sehari-hari, ada yang mengajar, ada yang ke sekolah. Tapi di bulan Ramadan spesial ini kita lebih banyak di rumah. Oleh karenanya pilihan ketika kemudian seorang beralasan tidak bisa membaca Quran karena banyak waktu untuk bekerja atau banyak waktu untuk kuliah, tapi ketika di rumah tidak ada lagi penghambatnya.
Oleh karenanya ya kita maksimalkan untuk membaca Quran kita. Jadi yang pertama yang kami ingin sampaikan adalah bagaimana kita memaksimalkan kuantitas ibadah di bulan Ramadan kita. Yang pertama adalah membaca Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sebagaimana malaikat Jibril senantiasa datang kepada Rasulullah setiap bulan Ramadan untuk memurajaah hafalan Rasulullah, untuk mengingatkan kembali hafalan Rasulullah, sekaligus memberitahu tata letak Al-Quran. Dan itu dilakukan setiap bulan Ramadan. Karena memang sesuatu yang spesial, oleh karenanya ibadah baca Quran kita harus kita tingkatkan. Dan sarananya banyak. Di TV sudah banyak acara-acara yang berkaitan dengan Al-Quran, yang ada tadarus atau hafalan Al-Quran. Nah, itu menjadi salah satu sarana kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah sholat taraweh. Ibadah spesial Qiyamul Lail di bulan Ramadan adalah sholat taraweh. Jadi sebagaimana biasa mungkin setiap harinya kita susah untuk bangun malam, kita susah untuk bertahajud di bulan-bulan biasa, tapi di bulan Ramadan ini Allah berikan spesial waktu khusus kita untuk bisa bertahajud atau Qiyamul Lail pada saat setelah sholat Isya. Oleh karenanya tidak ada halangan lagi untuk kita mengatakan kita tidak bisa Qiyamul Lail karena ngantuk. Nah, jadi ini menjadi momen kita untuk kita memaksimalkan sholat tarawih kita. Dan momen yang berikutnya dalam kaitan sholat tarawih adalah memaksimalkannya untuk melakukannya bersama keluarga. Jadi terutama untuk kepala-kepala keluarga, bapak-bapak yang kemudian kita dengan sabarnya untuk mengingatkan anak-anak kita untuk mengajaknya sholat tarawih bersama. Karena ini sesuatu kemuliaan. Kita tetap mendapatkan sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, tapi kemudian kita juga bisa mempererat silaturahim di antara keluarga kita. Tapi ini sesuatu yang sangat berat juga ketika kita lakukan dan butuh perjuangan, butuh kesabaran. Tapi semakin kita berjuang untuk melakukan sesuatu, insya Allah pahalanya itu akan semakin besar. Terus yang berikutnya adalah infak dan sedekah. Sedekah ini sesuatu yang kemuliaan yang di bulan-bulan selain Ramadan kemuliaannya besar, apalagi di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya yang biasa mungkin setiap waktu ke masjid membawa uang untuk sedekah, ya kita sisihkan di rumah untuk kemudian kita kumpulkan ke masjid. Nanti mungkin di masjid ada kotak-kotak romol yang akan diberikan ke jamaah-jamaah, itu manfaatkan. Intinya setiap hari kita ada sedekah yang kita keluarkan sebagai sarana ibadah kita sedekah, mengoptimalkan sedekah di bulan Ramadan ini. Jadi itu ibadah yang ketiga. Ibadah yang keempat adalah menjaga sholat fardu berjamaah kita dan juga sholat rawatibnya. Ini juga sesuatu yang menjadi tantangan bersama bagi kita. Mungkin ketika bulan-bulan biasa dengan kondisi normal kita bisa ke masjid karena ada azan, tapi ini bagaimana kita terutama kepala keluarga untuk menjaga sholat berjamaah itu di rumah. Jadi bagaimana mengkondisikan anak-anak kita, istri kita, untuk kemudian ketika azan semua pekerjaan atau aktivitas kita stop. Kemudian kita gelar sajadah, kita meminta anak kita untuk qomat, dan kemudian kita ajak zikir bareng setelah sholat. Sholat sunnah juga kita lakukan, kita ingatkan. Nah, ini sebuah perjuangan bagi kepala keluarga untuk mulai menjadikan Ramadan ini berkualitas. Karena dengan seperti ini insya Allah Ramadan kita akan meningkat kualitasnya, tidak kalah dengan Ramadan berikutnya. Karena sebagaimana tadi disebut bahwa hidup ini adalah ujian ketika kita sudah merasakan nikmatnya ibadah, bukan berarti kita akan dibiarkan begitu saja. Allah akan uji lagi. Allah uji lagi dengan adanya virus ini untuk kemudian membuktikan siapa yang memang benar-benar layak menjadi hamba Allah yang bersyukur, layak menjadi hamba Allah yang senantiasa taat padanya. Apakah dengan ujian ini, apakah dengan adanya pandemi virus ini kemudian kita malah jauh dari Allah, atau ibadah kita malah berkurang kualitasnya atau kuantitasnya, atau sebaliknya dengan adanya wabah ini kita justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin khusyuk dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Terus yang selanjutnya adalah banyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu senggang kita, di waktu-waktu
kita banyak tidak menemukan aktivitas yang berarti daripada kita tidur, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, membaca subhanallah, la ilaha illallah. Nah, ini menjadi amalan-amalan yang akan mendekatkan diri, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian ini membutuhkan kekuatan imanan yang membuat kita tidak melihat ujian ini sebagai sesuatu yang berat, tapi justru ini menjadi sebuah tantangan, apakah kita layak untuk menyelesaikan tantangan ini atau tidak. Dan itu butuh keyakinan, butuh makanan bagi rohani kita. Nah, makanan yang baik adalah zikrullah. Makanan yang baik adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan untuk membuat Ramadan kita menjadi lebih berkualitas, lebih di tengah segala macam problematika yang ada problematika kekurangan ekonomi, ketakutan tidak bisa memberikan yang lebih buat keluarga kita, tapi insya Allah ada Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengkuasa, Allah yang maha pengatur. Ketika Allah memberikan suatu cobaan, pasti tidak akan membuat hambanya tidak mampu mengikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah memberikan suatu cobaan yang sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi kita harus yakin kepada Allah bahwa kita mampu melalui segala hal ini dengan baik, sehingga kita menjadikan Ramadan kali ini tetap berkualitas, tetap dekat dengan Allah, tetap dekat dengan keluarga, dan juga senantiasa menjadikan amalan-amalan Ramadan ini tetap kita jalankan sebaik mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.